Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah yang Allah muliakan, semoga pertemuan kita dan kajian kita di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan manfaat majlis yang bermanfaat untuk kita secara khusus di akhirat, untuk akhirat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang dengan ilmu tersebut Allah angkat derajat kita, sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan kita selalu ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan bahas hadis yang ketiga dari Kitabuz Zakah. Di kitab Umdatul Ahkam, di kitab zakat ini penulis atau sahib Alkitab hanya menyebutkan beberapa hadis, dan seperti yang Anda sampaikan, insyaallah setelah kita menyelesaikan hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam, kita akan bahas tentang fikih zakat. Kita ambil dari kitab ulama, ya, yang berbicara tentang zakat secara terperinci, walaupun mungkin ringkas, ya. Dan kita akan bagi dua, mungkin 2 pekan kita bahas zakat, 2 pekan kita bahas Kitabus Siyam. Karena seperti yang antum tahu, ya, sekitar 2,5 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan, ya, kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, Anda berpikir kita bahas setengah-setengah, setengah untuk bahas zakat, setengah untuk bahas bulan Ramadan, ya, di dari kitab Umdatul Ahkam. Tayyib. Hadis
yang akan kita bahas adalah hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ajma'u jubarun, binatang ternak yang dilepas itu tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada tanggung jawabnya. Wal bi'ru jubarun, sumur juga tidak ada tanggungannya. Wal ma'dinu jubarun, wal ma'dinu jubarun, begitu pula dengan tempat tambang. Tempat tambang berharga itu tidak ada tanggungannya. Wa fir rikazi al-khumsu, wa fir rikazi al-khumsu, dan harta rikaz, ya, harta temuan, harta rikaz itu zakatnya adalah 1/5. Al-jubar disebutkan di sini adalah al-hadaru alladzi la syai'a fihi. Jadi tidak ada tanggungannya, artinya sudah sama dengan terjemahan al-hadar alladzi la syai'a fihi, tidak ada kewajiban apapun. Adapun al-ajma' sebagaimana yang diterjemahkan di sini adalah binatang ternak, ya. Ad-dabah itu binatang ternak. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari di beberapa tempat, dan yang pertama dikeluarkan oleh beliau rahimahullah di kitab Az-Zakah dalam sahihnya di bab fir rikazi al-khumus. Dalam rikaz itu ada 1/5, artinya dikeluarkan zakatnya 1/5, ya, dikeluarkan zakatnya 1/5. Dan Muslim juga mengeluarkan hadis ini dari beberapa jalan, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, dan hadisnya seperti yang kita sebutkan, serta lafaz hadis yang kita baca tadi adalah lafaznya Imam Muslim, ya. Wa hadza lafzu Muslim. Jadi lafaz al-ajma'u jubarun, wal bi'ru jubarun, wal ma'dinu jubarun, wa fir rikazi al-khumus, ini adalah lafaznya Muslim. Al-Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dengan lafaz seperti ini. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ajma', ya. Al-ajma' artinya binatang, ya. Binatang ternak gembalaan yang dilepas oleh siapapun di antara kita, kemudian merusak barang, merusak tanaman, selama tuannya menggembala dengan benar, kemudian lepas, ya, sendiri, ini tidak ada tanggungannya. Dan yang mengatakan demikian adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan al-ajma'u jubarun. Al-ajma' ini lafaz muannas dalam bahasa Arab. Lafaz muannas dalam bahasa Arab dalam
mudzakarnya itu a'jam. Mudzakarnya a'jam. Ya, ini nama lain dari kata bahimah. Ya, a'jam ini artinya tidak bisa bicara. Ya, kata ulama, binatang itu bahimah disebut ajma atau a'jam. Ya, sumiyat bidzalika li'annaha la tatakalam. Dinamakan dengan itu karena tidak bisa bicara. Ya. Dan setiap yang tidak bisa bicara dalam bahasa Arab disebut a'jam. Kullu man la yaqdir 'alal kalami fahuwa a'jam. Aslan, setiap yang tidak bisa bicara itu a'jam. Ya. Kemudian ulama juga berkata a'jam juga bisa disebut untuk orang yang bisa berbicara tapi tidak fasih, ya, la yufsih. Nah, muannasnya ajma. Jadi kalau ada orang sulit bicara disebut a'jam untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan ajma, ya, ajma. Tetapi yang dimaksud dalam hadis di sini al-ajma jubarun adalah untuk bahimah, untuk binatang ternak yang lepas kemudian merusak barang seseorang, ini tidak dipertanggungjawabkan. Artinya tidak ada tanggungannya, Nanti kita lihat fawaidnya. Yang kedua, wal bi'ru jubarun. Al bi'r di sini artinya sumur. Ya. Orang menggali sumur di tempatnya, kemudian ada yang masuk ke sumur tersebut. Nah, sumur itu tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Dan Rasul bilang al-bi'ru jubarun, kecuali kalau orang gali di tengah jalan. Ya. Kemudian yang ketiga, wal ma'dinu jubar. Ma'din ini tadi apa artinya? Tempat tambang. Ya. Juga jubar, ya. Wa fir rikazi al-khumus. Ini syahid yang kita sedang bahas tentang zakat. Wa fir rikazi al-khumus. Dalam harta rikaz ini harta yang ditemukan oleh seseorang, dia menggali misalkan tanah yang ditimbun oleh orang sebelum kita, mungkin ratusan tahun yang lalu, kemudian dia dapatkan dan dia barangnya berharga, bernilai. Nah, keluarkan zakatnya. Rasulullah SAW mengatakan al-khumus. Berapa? 1/5. Kalau 1/5 berapa persen? 20%. Jadi kalau di antara kita mendapatkan barang berharga, ya, orang sebut harta karun, itu keluarkan zakatnya 1/5 atau 20%. Tetapi jarang orang yang mendapatkan ini, kan? Taib. Apa fawaid dari hadis yang mulia ini? Faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, ya, ana ambil faedahnya dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Fauzan, Dr. Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Karena kalau di buku atau kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Umdatul Ahkam, tidak disebutkan syarahnya, cuma hadis semua, ya. Syarahnya kata beliau faedahnya, ya, yang pertama,
anna jinayatal bahimati idza nataja anha talafun aw naqsun annahu hadarun ghairu madmun li'annaha laysat ahlan litadmin. Artinya, jika kerusakan yang disebabkan oleh hewan, maksudnya hewan ternak, maka itu hadar. Hadar ini dianggap sia-sia dan tidak ada tanggungan. Maksudnya tidak wajib mengganti rugi. Karena apa? Li'annaha laysat ahlan litadmin. Karena hewan tersebut bukan subjek yang dapat diminta pertanggungjawaban. Li'annaha laysat ahlan litadmin. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa zahirul hadis annahu la farqa baina an takuna al-bahimatu munfaridatan aw ma'aha sahibuha. Tidak ada perbedaan baik itu hewannya keluar sendiri atau bersama tuannya, bersama pemiliknya, selama pemiliknya itu tidak mengarahkan ke kebun orang, ya, tidak nyuruh rusak barang orang, ya, hewannya loncat sendiri, maka hadis ini berlaku. Rasulullah SAW berkata, ya, dengan lisannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-ajma jubarun, ya, al-ajma jubarun. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan berkata, wa bihadza akhadha ahlu zahir. Dengan dasar inilah ahlu zahir, ya, para ahlu zahir mengambil pemahamannya. Falam yudamminu sahibaha walau kana ma'aha. Jadi pendapat ini dipakai oleh golongan zahiriyah, ya. Jadi tidak membebankan tanggung jawab kepada pemiliknya, ya. Lihat, falam yudamminu sahibaha walau kana ma'aha, walaupun pemiliknya bersama binatang tersebut, illa ayyakuna fa'alaha min ta'addin man yumkinu tadminuhu, ya, kecuali jika tindakan hewan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pemiliknya, ya. Nah, kalau yang demikian, kalau sebab karena kelalaian dan kesalahan pemiliknya, boleh dimintai pertanggungjawaban. Jadi bagi yang barangnya dirusak, tempatnya dirusak, ketika lihat pemiliknya lalai, ya, maka dimintai pertanggungjawaban. Dan ini boleh. Seperti apa? Kama idza kana, ya, sahibuha mutasarrifan fiha wa hamalaha ala ta'addi bid-darbiha aw nakhsiha wa nahwi dzalik fa alaihi ad-dhaman. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, seperti jika pemilik tersebut mengarahkan hewan tersebut untuk merusak dengan cara apa? Dipukul hewan tersebut, dipukul sama pemiliknya, kapur hewan itu, merusak kebun orang, ya, atau dengan cara ditusuk, ya, atau dengan wanahwihi, tindakan yang serupa yang membuat hewan itu kaget, lari, ya, maka dalam kondisi seperti ini si pemilik bertanggung jawab. Di sini Syekh berkata, wa nahwi dzalik
fa'alaihi ad-dhaman. Fa'alaihi ad-dhaman. Si pemilik tanggung jawab. Karena dia melakukan itu atas tindakan yang lalai dan atas kesalahan dia. Tapi kalau tidak lalai dan tidak salah, ya, maka tidak ada tanggungannya. Berdasarkan dengan hadis ini, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajma'u apa? Jubar. Al-ajma'u jubar. Jadi ini salah satu hukum yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Kemudian kita lanjutkan, amma idza kana al-fi'lu ghairu mansubin ilaihi bi an atlafa syai'an bi ra'siha aw bi 'addiha aw nafhiha aw darabat bi yadiha fi ghairi al-mashi fala damana 'ala sahibiha li'anna hadha min fi'li ad-dabah la min fi'lihi, ya. Lihat, namun jika tindakan, ya, yang dilakukan oleh hewan tersebut tidak dinisbatkan, ya, bukan karena pelaku, bukan karena pemilik, maksud saya, seperti hewan tersebut merusak dengan kepalanya, dia tanduk, atau dengan sebagian tubuhnya, atau lagi jalan dia nendang-nendang, ya, maka pemiliknya tidak bertanggung jawab, karena ini adalah tindakan hewan, bukan tindakan pemiliknya, ya. Baik, lihat di sini, lianna hadza min fi'li dabah la min fi'lihi, karena ini merupakan tindakan hewan dan bukan tindakan pemiliknya. Wa fi'lu ad-dabah jubarun fala yudman bin nassi syari', dan tindakan hewan, perbuatan hewan ini jubar ini tidak ada tanggungannya dengan dasar apa? Nas syariat. Nah, syariat yang dimaksud di sini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi al-ajma'u jubarun, ya, al-ajma'u jubarun, binatang ternak, ya, yang lepas kemudian merusak bukan karena kelalaian dari pemiliknya, ini jubar. Ini faedah yang pertama, ikhwan, ya. Kita diberikan apa namanya, keterangan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bagian daripada syariat, ya, yang wajib kita patuhi dan wajib kita camkan, ya, karena kita adalah umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengerti dan kita akan bersikap dengan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan aturan Islam. Nanti yang kita harapkan dari kita belajar hadis, ya, kita terus belajar hadis, belajar kitab zakat, habis itu kitab puasa, habis itu haji, ya kan, habis itu tentang muamalah,
Ya, karena banyak hal yang belum kita ketahui. Ya. Kemarin ada yang datang ke ana bertanya, Ustadz, ana punya kongsian dengan 3 orang. Ya. Kongsian dengan 3 orang, kita beli tanah di sebuah tempat, tanah itu murah. Ya, setiap kita punya bagiannya masing-masing, tapi belum dibagi, belum dipatok. Nah, setelah 2 tahun, dibilang sekitar tahun 2009, ketika 2012 salah satu di antara kita tanpa bilang-bilang ke kita jual ke orang bagiannya, jual ke orang bagiannya. Nah, kemudian di tahun berapa ada kawan ana mau jual, saya bilang jual ke saya, dia bilang gitu, udah dibeli. Nah, bagaimana dengan pihak yang membeli tanpa sepengetahuan kita? Nah, ini sudah ada semua dalam Islam. Ini tentang hak syuf'ah. Ana bilang, antum sudah kasih patok? Belum. Kalau belum, itu hak antum. Ya. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu memberikan keputusan hak syuf'ah bagi orang yang berkongsi tentang sesuatu. Dan itu nanti kita akan bahas hadisnya di mana? Di bab tentang muamalat kitabul buyu'. Banyak hal. Ya. Dia bilang, Anda berhak untuk beli lagi, berhak. Selama belum dibagi, kecuali kalau sudah dipatok, sudah dikasih tanda. Itu. Jadi banyak hal, ikhwan Allah muliakan, yang kita harus pelajari dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena kita adalah umat Islam. Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam, umat Nabi Muhammad nomor satunya adalah kita lihat sikap kita, kita lihat akhlak kita, kita lihat yang kita lakukan apakah sesuai dengan Islam, maksudnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya. Nah, pembahasan ini menambah pemahaman pada kita tentang kalau ada hewan yang merusak barang orang dan pemiliknya tidak lalai, ya, maka kita ingat Rasul bilang al-ajma'u jubar. Al-ajma'u jubar, ya. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna kulla talafin aw naqsin bisababil bi'ri fala dhamana fihi ala ahadin illa an yahsula min sahibil bi'ri ta'addin aw tafriq. Ya, setiap kerusakan yang disebabkan oleh sumur, tidak ada tanggung jawab pada siapapun, ya. Kecuali jika terjadi kelalaian atau kesalahan dari si pemilik sumur. Kecuali jika terjadi kelalaian atau kesalahan dari pemilik sumur. Ini faedah yang kedua, ya. Anna kulla talafin aw naqsin bisababil bi'ri fala dhamana fihi ala ahad illa an yahsula min sahibil bi'ri ta'addin aw tafrid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal bi'ru jubarun, wal bi'ru jubarun, dan sumur itu tidak ada tanggungannya. Ya, sumur tidak ada tanggungannya. Faedah yang ketiga, anna kulla talafin aw naqsin
bisababil ma'din fala dhamana fihi ala ahad ila an yahsula minhu ta'addin au tafriq. Setiap kerusakan yang disebabkan oleh tambang, maksudnya tempatnya ya, juga tidak ada tanggung jawab pada siapapun kecuali jika terjadi kelalaian dari pemilik tambang. Kecuali jika terjadi kelalaian dari pemilik tambang. Lihat di sini ya, ana kullu talafin bisababil ma'din fala dhamana alaih ala ahad illa an yahsula minhu ta'addin aw tafriq. Jadi setiap kerusakan yang disebabkan oleh tempat tambang ya, tidak ada tanggungan atau tidak ada tanggung jawab pada siapapun kecuali jika kejadiannya didasarkan atas kelalaian dari si pemilik tambang. Wa ala hadza, dibangun di atas hal ini, falau amara syakhsun insanan aqilan balighan aqilan an yahfira lahu bi'ran aw ma'dinan fanhadda alaihi wa nahwa dhalik fatalifa lam yadmanhu li'annahu lam yujbirhu. Dibangun di atas hal ini, jika seseorang meminta kepada syakhs, kepada orang lain disebutkan balik akil, sifatnya sudah balik, sudah berakal, sudah dewasa, balik, berakal ya, meminta untuk menggali sumur atau menggali tambang ya, kemudian fanhadda, artinya terjadi keruntuhan ya, yang menyebabkan kerusakan, maka pemilik tidak bertanggung jawab. Karena apa ikhwan ya, lihat, fala doman lam yadmanhu li'annahu lam yujbirhu, karena pemilik tidak memaksa dia ya, pemilik tidak memaksa, yang dia suruh balik, berakal, dia sukarela, dia mampu walaupun dengan imbalan tertentu ya. Kemudian jika terjadi kerusakan dan tidak ada sebab kelalaian dari pemilik, maka pemilik itu tidak menanggung sebenarnya ya. Wali'annahu la yumkin ihalatu ad-dhaman 'ala al-bi'ri wala 'ala al-ma'din wala 'ala malikiha idza lam yahsul minhu ta'addin wala tafrid. Anda sengaja baca pelan-pelan ikhwan ya, supaya kita semua bisa ngambil ilmunya langsung dari ulama ya. Fa in hasala syai'un min dzalik kama law gharrahu li'ilmihi anna fi hadzal bi'r aw al-ma'din khataran wa lam yujbirhu bihi fatalif fa innahu yadmanhu ya. Kita lihat tadi Syekh berkata ya, jadi kalau memerintah seseorang untuk melakukan atau untuk menggali sumur atau tambang ya, tidak dia sifat orang tersebut memang layak untuk diperintah, kemudian dia melakukan, terjadi kerusakan, kecelakaan, tidak menanggung ya. Karena apa? Karena si
pemilik ya tidak mungkin mengalihkan tanggung jawab ke sumur atau ke tambang ya selama tidak ada kelalaian atau kesalahan. Tetapi kata Syekh ya, tetapi jika terjadi sesuatu seperti dia menipu, si pemiliknya nipu ya, dia tahu kalau di sumur tersebut atau di tambang tersebut ada khatar. Khatar ini kondisi yang membahayakan bagi orang yang menggali. Dia tahu ya. Nah, dalam kondisi tersebut maka kalau terjadi kerusakan, terjadi musibah, bencana, maka si pemilik bertanggung jawab ya, li'annahu gharrahu, karena dia telah menipunya, ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, anna rikaz milkun liwajidihi wala yalzamuhu ta'rifuhu. Rikaz itu dimiliki oleh orang yang menemukannya. Rikaz dimiliki oleh yang menemukannya dan tidak wajib untuk diumumkan. Inilah bedanya antara harta rikaz dengan luqatah. Apa itu luqatah? Barang temuan juga, tapi beda ya. Kalau luqatah ini di atas tanah. Barang sekarang kita lagi jalan, ada tas berharga dibuka, isinya dolaran banyak misalkan. Ya. Kita simpen, kita umumkan. Ya, diumumkan. Sampai setahun. Ada enggak yang datang? Kalau yang datang ditanya, antum kehilangan apa? Ini sifatnya sama persis, kasih. Gitu ya. Ini luqatah. Kalau rikaz, seseorang gali atau menggali sumur ya, gali sumur misalkan berapa meter, 10 meter di kedalaman 7 meter atau 5 meter, dia menemukan sesuatu yang berharga dari apa yang ditimbun oleh orang-orang terdahulu. Orang gak ada yang tahu. Ini rikaz. Ini namanya rikaz. Rikaz tidak ditakrif. Kalau luqatah ditakrif. Kalau luqatah diumumkan. Kalau rikaz tidak diumumkan. Ini beda antara luqatah dan rikaz. Kadang sering orang bertanya, apa bedanya luqatah sama rikaz? Nah, bedanya di sini, dari hadis ini. Ya, kalau luqatah, antum jalan, nemu barang orang, nggak tahu siapa pemiliknya, diumumkan. Lewat media sosial bisa sekarang. Dulu lewat koran. Ya. Kemudian kalau ada yang punya, dia datang. Kemudian datang, misalkan antum dikasih persenan, nggak masalah. Ya, tidak boleh antum ambil dimiliki, kecuali kalau misalkan sudah lama, setahun setelah diumumkan tidak ada yang datang, itu boleh dimiliki. Nah, kalau rikaz itu tidak diumumkan. Ya. Faedah yang kelima, wujubu ikhraji khumusihi fawran li'annahu la yu'tabaru fihi al-haul. Wajib bagi orang yang mendapatkan harta rikaz, istilahnya harta karun ya, istilah orang sebagiannya menamakan dengan harta karun. Wajib mengeluarkan 1/5 dari zakatnya fauran,
saat itu juga. Karena zakat rikaz ini tidak menunggu haul, tidak ada haulnya, ya. Dan yang tidak ada haulnya sudah ana singgung kemarin, ya. Yang pertama adalah zakat pertanian. Ini tidak nunggu haul, ya. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, tunaikan haknya ketika panen beras, kemudian lihat sudah sampai nisabnya, ya, gabah kering, Anda tidak jelaskan kemarin, ya. Kemudian keluarkan zakatnya. Berapa keluarnya, ya? Berapa persen? Bisa 10% atau 5%, tergantung. Kalau antum melakukan irigasi sendiri, ini 5%. Kalau antum punya sawahnya sawah tak ada hujan, ini keluarkan 10%. Pas setelah panen kita keluarkan. Tentunya setelah keluarkan biaya untuk pertanian ini. Kemudian berikutnya adalah rikaz ini. Rikaz itu tidak menunggu haul. Rikaz tidak menunggu haul, ya. Li'annahu la yu'tabaru fihi al-haul. Jadi harta peternakan rikaz enggak nunggu haul. Kemudian keuntungan, lihat anak kalimatnya keuntungan, ya, keuntungan barang dagangan tidak menunggu haul, ya. Keuntungannya tidak, ya. Keuntungannya itu zakatnya mengikuti apanya? Mengikuti modalnya, ya. Ketika sudah antum lihat, nanti insya Allah kita akan bahas zakat perniagaan tersendiri, ya. Zakat perniagaan, nanti lihat aset-asetnya. Kalau yang tidak ikut masuk dalam jual beli, ya, harta yang tidak diperjualbelikan seperti meja, kemudian laptop, komputer, mobil, ya, buat operasional, motornya, kemudian buat nyewa gedung, ya, kemudian pernak-perniknya, ini enggak dihitung, ya. Nah, kemudian ada keuntungan, kan. Nah, keuntungannya ini tidak menunggu 1 tahun. Ketika antum sudah nyampe nisab nih, keuntungannya dimasukkan langsung. Sama seperti hewan ternak, nanti kita bahas apanya yang tidak masuk haul. Baik, kita kembali ke rikaz. Ya, rikaz ini dikeluarkan berapa persen? 20% atau 1/5 langsung dikeluarkan karena tidak menunggu haul. Baik rikaznya banyak atau sedikit. Yang terakhir, wujubu sarfil khumusi fi ahli zakah. Wujubu sarfil khumusi fi ahli zakah. Wajibnya mendistribusikan 1/5 dari harta rikaz, ya, dari harta rikaz kepada ahlu zakat, kepada mustahiknya. Mustahik di sini siapa? Yang disebut dalam surat At-Taubah ayat berapa? 60, ya. Wa ala ayyi halin farrikaz amrun nadirul wuqu'.
Ya, jadi rikas ini adalah perkara yang jarang terjadi. Maka kata beliau, fanaktafi bima dzakarna. Maka kami cukup dengan apa yang kami sebutkan. Wallahu taala a'lam. Nah, berarti ahlu zakat itu siapa? Yang disebut oleh Allah di surat At-Taubah ayat berapa? 60. Berapa asnaf? 8 asnaf. Ya, dan kita pembahasan zakat ini masih panjang. Karena kita bahas 8 asnaf itu harus kita pelajari satu persatunya. Apa itu fakir? Apa itu miskin? Ya. Apa itu amil? Apa itu mu'allaf qulubuhum? Ya. Orang sudah masuk Islam 20 tahun masih disebut mu'allaf. Gimana ceritanya? Ya. Di mu'allaf itu ada kriteria tersendiri. Ya. Kemudian apa itu gharimin, yang berhutang, ya. Kemudian apa itu fisabilillah, apa itu ibnu sabil, ya, dan seterusnya. Itu masih panjang. Oleh karena itu kita akan bahas, kita ambil kitab tertentu, ya, seperti yang Anda sebutkan, setengah kitab puasa, setengah kitab zakat, ya. Karena zakat ini, ikhwan Allah muliakan, kata ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, kedudukannya lebih aukad, lebih kuat daripada puasa. Lebih kuat daripada puasa. Dia rukun keberapa? Rukun ketiga, syahadat, sholat, zakat. Habis itu puasa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, zakat itu masuk rukun ketiga sebelum puasa. Dan kebanyakan kita memahami zakat itu zakat fitri di bulan Ramadan, selesai. Habis itu nggak mikir zakat mal nih. Merasa sudah mengeluarkan zakat, merasa bahwa rukun yang keempat itu, rukun yang ketiga itu zakat fitrah. Itu salah, keliru. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akan lanjutkan. Saya minta maaf ikhwan di hari ini sampai Isya saja. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dan Allah kasih umur panjang kepada kita semua dalam ketaatan, dan semoga Allah kasih pahala kepada kita dengan pahala yang banyak, yang besar, dan semoga majelis kita ini majelis yang mendatangkan manfaat di dunia dan akhirat kita kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.